Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Putri Tami dari NIM Channel B023026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan tentang SPT dan SSP. Yang pertama adalah SPT. Pengertian SPT. SPT merupakan singkatan dari surat pemberitahuan. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Nah, jenis-jenis SPT yang pertama adalah SPT massa. SPT massa adalah laporan pajak yang tiap bulan diperbarui karena adanya pemungutan atau pemotongan pajak. Pajak-pajak berikut ini adalah pajak yang menggunakan jenis SPT massa. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, dan pemungut PPN. Yang kedua adalah SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan ini dibagi menjadi SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan terdiri menjadi 3 formulir. Yang pertama formulir SPT tahunan 1770 SS. Ya, ini tuh formulir ini digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan per tahunnya tidak lebih dari 60 juta. Kemudian formulir SPT tahunan 1770S. Nah, ini digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Kemudian formulir SPT tahunan 1770. Nah, ini tuh digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya adalah SPT tahunan badan. SPT tahunan badan ini menggunakan formulir SPT tahunan 1771. Nah, ini tuh digunakan untuk badan seperti CV, PT, dan lain sebagainya. Nah, ada syarat utama untuk mengisi SPT, yaitu orang yang wajib mengisi SPT adalah mereka yang sudah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, berikut adalah fungsi SPT dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagi wajib pajak PPh atau pajak penghasilan sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang satu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selanjutnya adalah penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Yang kedua adalah fungsi bagi pengusaha kena pajak atau PKP sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masuk terhadap pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Nah, ada beberapa sanksi yang dikenakan jika wajib pajak itu tidak patuh. Yang pertama itu adalah ALPA. ALPA ini tuh dapat disebabkan oleh yang pertama tidak menyampaikan SPT, yang kedua menyampaikan SPT secara tidak benar. Nah, sanksinya itu kurungan 1 tahun dan membayar denda 2 kali dari pajak yang terutang atau yang perlu dibayarkan.
Yang kedua adalah percobaan penyalahgunaan NPWP atau NPDKP, menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi. Nah, ini tuh bisa dikenakan hukuman kurungan 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut. Nah, ini dapat dikenakan sanksi penjara 6 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak terutang. Yang keempat, pengulangan sengaja. Syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani sanksi pidana sudah berbuat lagi. Nah, itu sanksi pidang 2 kali. Nah, yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, yang ini tuh dikenakan pajak sebesar 100.000 untuk SPT bulanan PPH dan 500.000 untuk SPT bulanan PPN. Kemudian untuk pajak tahunan dikenakan 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan 1 juta untuk 1 juta untuk wajib pajak badan. Nah, yang keenam adalah jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, ini dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Nah, SSP. Selanjutnya adalah materi SSP. Pengertian SSP atau surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara. Penyampaian SSP ini dapat melalui tempat pembayaran seperti pos, bank, BUMN atau BUMD dan lainnya. Nah, jenis SSP dibagi menjadi 4. Yang pertama SSP standar, SSP khusus, surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor atau SSPCP, surat setoran cukai atas barang kena pajak, barang kena cukai, dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Nah, formulir SSP sendiri lazimnya tuh dibuat sebanyak 4 lembar. Yang pertama, lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak, lembar kedua digunakan untuk kantor pelayanan dan pembendaharaan negara atau KPPN, yang ketiga digunakan sebagai laporan oleh wajib pajak ke KPP, dan yang keempat digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Selanjutnya fungsi SSP. Nah, SSP ini fungsinya sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak melalui sesuai aturan yang berlaku. Nah, elemen yang termuat dalam SSP yang pertama adalah NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran, uraian pembayaran, masa pajak, tahun pajak, nomor ketetapan, jumlah pembayaran terbilang diterima oleh kantor penerima pembayaran, wajib pajak atau penyetor, ruang validasi kantor penerima pembayaran. Nah, SSE. Apakah itu SSE? Nah, seiring perkembangan teknologi dan informasi, penggunaan SSP untuk menyerahkan pajak pada akhirnya digantikan oleh SSE pajak. SSE pajak secara aktif diberlakukan sejak 1 Juli 2016, di mana Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah meresmikan e-billing atau surat setoran elektronik SSE pajak. Nah, itulah dia presentasi saya tentang materi mengenai SPT dan SSP. Sekian, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.